فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali di sesi pertanyaan atau sesi menjawab pertanyaan. Ini pertemuan yang keempat. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami, baik itu melalui redaksi ataupun melalui ke nomor secara japri. Mudah-mudahan jawaban kami bisa memberikan pencerahan kepada orang-orang yang bertanya. Baik ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan pertama, semoga Allah membalas engkau dengan pahala yang mulia. Kami ingin bertanya, apakah pendapatmu terhadap orang yang mengatakan sesungguhnya ulil amri yang disebutkan di dalam ayat maksudnya adalah ulama, bukan para pemimpin negara? Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, tentu ayat yang dimaksud adalah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Perkataan seperti ini, bahwa yang dimaksud dengan ulil amri di situ adalah para ulama, adalah hal yang keliru. Karena ayat ini meliputi ulama dan umara, pemimpin. Inilah yang benar. Jadi ulama itu bagian daripada ulil amri, pemimpin negara, kepala negara itu bagian daripada ulil amri. Maka ikhwani fillah, sesungguhnya ayat yang berbicara tentang itu, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu adalah mencakup tentang umara dan ulama, dan keduanya disebut dengan ulil amri. Begitu yang terdapat di dalam nas, di dalam hadis, serta yang disepakati oleh para ulama. Ini yang bisa kami jawab. Baik, pertanyaan yang kedua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada anda, amin ya rabbal alamin. Apakah orang yang pergi ke dukun-dukun dan tukang-tukang ramal kafir, kufur akbar, kufur besar? Dan apakah mereka diperlakukan dengan perlakuan terhadap orang-orang murtad? Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang pergi ke dukun, ke peramal, kemudian meyakini perkataan mereka, mempercayai perkataan mereka, maka mereka kufur, keluar daripada Islam. Islamnya batal. Maka Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan au kahinan wa saddaqahu fi ma yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa saja yang mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu ia membenarkan ucapannya, mempercayainya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang bisa kami jawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas engkau dengan pahala, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, apa bantahan anda terhadap ungkapan yang dipelajari di sekolah-sekolah bahwa massa itu tidak bisa hilang dan tidak bisa diciptakan dari tidak ada, sedangkan Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi? Tayyib, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah perkataan ahli ilmu alam, yang mereka mengatakan dalam perkara alam dan mereka tidak menetapkannya untuk sang pencipta. Dan yang benar adalah segala sesuatu itu diciptakan dari tidak ada dan akan musnah setelah keberadaannya habis, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ini akan hancur, langit dan bumi akan hancur, semuanya makhluk akan hancur, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu
Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semuanya yang ada di muka bumi ini akan binasa, akan hancur, dan tetap kekal zat Rabbmu, zat Tuhanmu yang mempunyai wajah dan kemuliaan. Jadi semuanya akan hancur. Semuanya akan hancur, termasuk masa juga akan hancur. Subhanallah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Di pertanyaan ini penanya mengatakan, di sana ada sebagian saudara kita yang mengikuti dakwah dari kalangan jamaah tabligh. Mereka sering mengajak kami untuk keluar bersama mereka. Mereka menganggap diri mereka di atas kebenaran dengan alasan banyak orang yang mendapatkan hidayah melalui perantara mereka dari kalangan orang-orang kafir dan selain mereka di berbagai penjuru dunia. Lalu bagaimana kita membantah mereka? Taib, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita bantah mereka dengan mengatakan, siapa yang mendapatkan hidayah kepada tauhid melalui perantara mereka? Artinya, adakah orang yang mendapatkan hidayah tauhid dari dakwah-dakwah jamaah tabligh? Adakah satu orang dari orang-orang kafir, ahli bid'ah, para penyembah kubur yang mendapatkan hidayah tauhid melalui jamaah tabligh? Kemudian mereka meninggalkan kesyirikan mereka, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari syirik. Kemudian mereka mengenal tauhid, memahaminya dan mengamalkannya. Mereka hanyalah menjadi sebab-sebab manusia bertaubat dari dosa. Akan tetapi mereka sama sekali tidak menghalangi manusia-manusia dari perbuatan syiriknya dan memperingatkan mereka terhadap bahaya syirik. Oleh karena itu, banyak di negeri-negeri mereka, ikhwani fillah, banyak di negeri-negeri mereka, di negeri asal mereka bahkan, terjadinya penyembahan kuburan dalam keadaan mereka tidak berupaya untuk menghalangi mereka, tidak berupaya untuk mendakwai mereka. Kalau demikian, apa artinya dakwah tersebut? Dakwah apa itu? Mestinya orang itu diajak kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, serta mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu pula, ikhwani fillah wa akhwati fillah, mereka ini jamaah tabligh membuat manusia bertaubat dari maksiat, lalu mereka menjerumuskan kepada bid'ah yang baru, yakni bid'ah yang mereka tempuh dalam metode dakwah mereka dengan amalan-amalan tertentu yang ada di dalam kelompok mereka. Jadi mengeluarkan manusia dari satu maksiat kemudian menjerumuskan mereka kepada maksiat yang baru. Waliyazubillah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Anda dengan pahala. Amin ya rabbal alamin. Apa hukum salat tasbih? Baik. Hukum salat tasbih. Salat tasbih ini tidak tetap datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka ia tertolak. Dan ikhwani fillah, akhwati fillah, setiap amalan yang tidak tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dibangun di atas hadis yang sahih, maka tidak boleh kita mengamalkannya. Tidak boleh kita mengamalkannya. Dan di dalam salat tasbih tersebut ada tata cara yang berbeda dengan salat-salat yang disyariatkan. Keanehan-keanehan tersebut yang menandakan bahwa salat itu tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak sah dalilnya, tidak sahih dalilnya. Sehingga bagi yang menginginkan kebaikan, yang ingin mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sudah terdapat di dalam salat-salat yang disyariatkan baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fillah, akhwati fillah, salatlah salat yang sudah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatlah salat duha, salat malam, salat witir, salat rawatib yang mengiringi salat fardu. Itu semua adalah pintu-pintu ibadah yang terbuka lebar di dalam syariat Islam. Baik, kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang ke-6. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari teman.
Soal kurban, kalau kita mau berkurban kambing untuk kedua orang tua kita, apa boleh Ustaz? Dan berapa jumlah yang akan dikurbankan? Ini mungkin maksudnya orang tua yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan tidak salah karena di sini tidak dicantumkan. Baik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hukum asal kurban adalah disyariatkan untuk orang-orang yang masih hidup. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain berkurban untuk diri dan keluarga mereka. Adapun pemahaman sebagian orang yang mengatakan bahwa boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal, ini adalah pemahaman yang tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Maka menyangkut berkorban terhadap orang yang sudah meninggal dunia, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala menguraikannya menjadi 3 macam. Yang pertama, meniatkan agar orang yang sudah meninggal dunia mendapatkan pahala dari berkurban bersama dengan orang-orang yang hidup. Misalnya, seorang itu ingin berkurban untuk diri dan keluarganya. Kemudian orang tersebut meniatkan bahwa keluarga yang dimaksudkan adalah mencakup yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Hukum dalam hal tersebut boleh. Seperti dia meniatkan kurban ini pahalanya untuk keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maka semuanya mendapatkan pahala insyaallah. Ini sebagaimana datang dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus diperuntukkan bagi keluarga beliau. Adapun yang tercakup dalam keluarga beliau tentu masuk di dalamnya adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia dan orang-orang yang masih hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkurban untuk orang yang sudah meninggal dalam rangka melaksanakan wasiatnya. Hukum dalam hal ini maka boleh. Dalil yang membolehkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha samiun alim." Barang siapa yang mengganti wasiat setelah ia mendengarnya, maka dosanya ditanggung oleh orang-orang yang menggantinya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syekh Abdullah At-Tayyar rahimahullah ta'ala berkata, adapun kurban bagi mayit yang merupakan wasiat dirinya, maka ini wajib dilaksanakan walaupun ia yang diwasiati belum menyembelih kurban untuk dirinya, karena ini perintah untuk menunaikan wasiat dan itu perkara yang wajib untuk melaksanakannya. Baik, kemudian yang ketiga, pembagian yang ketiga, berkurban untuk orang yang sudah meninggal secara khusus sebagai bentuk ibadah tersendiri yang dilakukan oleh orang yang masih hidup atas inisiatif sendiri atau tanpa wasiat. Dalam hal ini mengkhususkan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia bukanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkurban untuk salah satu anggota keluarga beliau yang sudah meninggal dunia seperti Hamzah. Kita ketahui Hamzah adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi tidak berkurban untuk anak-anaknya yang sudah meninggal dunia. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkurban untuk istrinya yang sudah meninggal dunia, salah satunya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Begitu juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tidak berkurban untuk keluarga-keluarga mereka yang sudah meninggal, mengkhususkan untuk mereka. Tidak ada contoh dari Nabi SAW dan para sahabat. Namun yang perlu kita beritahu kepada para penanya, kaum muslimin, memang ada pendapat yang membolehkan hal tersebut. Itu datang daripada mazhab Al-Hambali, yaitu para pengikut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang menyatakan bahwa pahalanya akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, diperbolehkan menyembelih kurban bagi orang yang sudah meninggal dunia sebagaimana diperbolehkan haji dan sedekah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Baik.
Ini pertanyaan, ini jawaban pertanyaan yang ke-6. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ke-7. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Izinkan bertanya, bolehkah salat sambil menggendong bayi dengan keadaan bayi memakai diapers? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Alhamdulillah. Ini pertanyaan yang terakhir kalau tidak salah ya. Ini pertanyaan yang terakhir. Baik. Langsung saja, memang Nabi SAW pernah menggendong cucunya Hasan dan Husain serta Umamah ketika beliau salat. Ketika beliau ruku, maka beliau meletakkannya. Ketika beliau sujud, beliau meletakkannya. Tapi ketika beliau berdiri, maka beliau menggendong lagi cucu-cucu beliau ketika mereka salat. Dan ini datang dari hadis-hadis yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bolehnya orang untuk menggendong anaknya ketika salat. Akan tetapi ada satu hal yang perlu diingat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menggendong bayi, menggendong anak dalam kondisi salat, dalam keadaan salat, maka anak tersebut harus dalam keadaan suci, tidak sedang ngompol atau bajunya dalam keadaan najis, atau menggunakan popok atau diapers yang tentunya berisikan najis. Sebab orang yang sedang salat diperintahkan untuk meninggalkan hal tersebut, melepaskan setiap yang najis dari pakaiannya atau sandalnya atau kaos kakinya atau tempat salatnya. Dengan demikian, bila anak tersebut mengenakan diapers, maka bisa dipastikan di dalamnya ada najis, maka tidak boleh menggendongnya, karena berarti salatnya membawa najis. Dulu Nabi SAW salat mengenakan sandal, dan di tengah-tengah salat tiba-tiba beliau melepaskan sandalnya. Beliau melepaskan sandalnya. Kemudian para sahabat mengikuti Nabi SAW melepaskan sandal mereka. Selesai salat, maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa beliau tadi ketika salat datang malaikat Jibril memberitahukan kepadanya bahwa di sandalnya ada kotoran, ada najis. Maka beliau melepaskannya. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, Ad-Darimi dan lain-lainnya, dan hadisnya hadis sahih. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ternyata masih ada pertanyaan yang ke-8. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, sekarang ada aplikasi Heritage yang bisa bikin foto gerak-gerak matanya, maksudnya seperti hidup lagi. Biasanya pada dipakai buat ngedit foto keluarga yang sudah meninggal. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada asalnya taswir, menggambar segala hal yang bernyawa, makhluk yang bernyawa, baik itu manusia maupun hewan, hukumnya haram. Baik itu dalam bentuk 3 dimensi seperti patung, maupun yang digambar di atas kertas, di atas kain, di atas dinding, atau semisalnya. Yang ini disebut dengan 2 dimensi. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentang larangannya perbuatan tersebut, dan adanya ancaman yang sangat keras dengan azab yang sangat keras terhadap orang-orang yang melakukan hal tersebut. Selain itu juga pada jenis gambar tertentu dikhawatirkan akan menjadi wasilah, sarana menuju kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang merendahkan diri di depan gambar tersebut dan bertakarrub kepadanya dan mengagungkan gambar tersebut dengan pengagungan yang tidak layak kecuali kepada Allah Tabaraka wa taala. Selain itu, ikhwani fillah, terdapat unsur menandingi ciptaan Allah. Selain itu juga sebagian gambar dapat menimbulkan fitnah keburukan, seperti gambar-gambar yang mengumbar aurat di dalamnya, wal'iyazubillah. Adapun hadis-hadis yang menyatakan tentang keharaman hal tersebut sangat banyak sekali. Di antaranya hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Orang-orang yang menggambar gambar ini, gambar makhluk bernyawa akan diazab pada hari kiamat, dan dikatakan kepada mereka, hidupkan gambar yang kalian buat ini. Subhanallah. Dan itu tidak mungkin. Itulah bentuk sisaan kepada mereka.
Kemudian ada datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata setelah mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi 'adzaban 'indallah yaumal qiyamati al-musawwirun. Orang-orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tukang gambar. Tukang gambar. Kemudian datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw yakhluqu habbatan aw sya'irah. Allah azza wa jalla berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji atau bibit tanaman atau gandum. Ini hadis-hadis larangan terhadap orang-orang yang membuat gambar makhluk bernyawa, baik itu 3 dimensi ataupun 2 dimensi. Ini yang bisa kami jawab dari beberapa pertanyaan. Semoga bermanfaat. Ikhwani wa akhwati billah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.